Hai semuanya, selamat datang di Ngoceh Positif bareng Arin di sini. Apa kabar? Semoga teman-teman bahagia dan sehat selalu. Oke, makasih banyak. Aku senang banget di Ngoceh Positif kali ini. Aku nggak ngoceh sendiri lagi. Jadi aku bakalan ngobrol bareng sama seseorang. Hai, aku sangat seneng banget bisa diundang di sini ya. Walaupun secara virtual. Halo buat semuanya para subscribernya Arin, kenalin nama aku Halwa. Kalian bisa panggil aku Halwa aja. Oke. Udah nih, kenalannya gitu aja nih, nggak ada tambahan lain. Apa gitu dong? Emang pengen tahu apa lagi dari aku? Ya mungkin ini kali ya. Aku tinggal di Bekasi sekarang. Jadi kita jauh ya, Rin ya? Iya jauh. Aku di sini dan kau di sana. Wah. Oke, sebelumnya aku minta maaf ya buat para pendengar, teman-teman dan Mbak Hawa sendiri. Mungkin suaraku lagi tidak seperti biasanya karena jadi semoga suaraku tidak mengganggu pendengaran kalian semua dan semoga kalian semua bisa tetap suka sama konten ini. Kalau konten kreator itu nggak kenal lelah ya. Wow, udah disemangatin nih. Iya dong. Jadi gini Mbak, kemarin tuh ada yang request aku buat bikin podcast tentang mengenang masa SMA. Seru banget sih kayaknya. Kita diajak nostalgia gitu ya, Rin ya. Bener banget. Yang request terima kasih banget ya kalian kasih kesempatan buat aku sama Arin bernostalgia, mengenang lagi. Seperti yang kita tahu, masa SMA itu kan punya arti tersendiri bagi tiap orang. Jadi untuk awal pembuka obrolan kita di Ngoceh Positif kali ini, aku pengen denger nih gimana Mbak Hawa mendeskripsikan masa SMA Mbak Hawa sendiri. Masa SMA, wah, itu langsung kalau di pikiran tuh yang ada yang pertama keseruan, dideskripsikannya masa-masa dimana kita mencari jati diri. Orang tahu siapa kita di kehidupan selanjutnya, kayak kehidupan kampus itu ya terbentuk di masa-masa SMA itu. Banyak banget keseruan, masa-masa yang bekalnya tuh banyak banget, kayak gitu sih. Kalau buat aku sendiri, masa SMA tuh bener-bener masa peralihan yang sangat istimewa ya. Bener-bener di SMA tuh aku ngerasain segala rasa. Ada minder, terus ada rasa bener-bener aku harus struggle, gimana cara berjuang, memupuk persatuan dari teman-teman yang bener-bener beda. Karena basicnya kan SMA aku tuh ada pondoknya gitu, jadi kita tinggal bareng dan kita bener-bener harus kayak paham satu sama lain sih, lebih dari sekedar sekolah full day gitu. Wah, penasaran juga sih denger ceritanya Arin. Dulu tuh Mbak Hawa kalau di masa SMA kayaknya dikenal sebagai orang yang kayak gimana sih? Maksudnya kayak mungkin bisa lah ya diprediksi menurut teman-teman Mbak Hawa tuh kayak gimana sih? Aku orangnya dikenal di SMA itu, pasti orang yang udah kenal sama Halo tuh pasti itu dulu yang kecil, udah kecil petakilan. Kayak gitu sih, orang kenal aku tuh lebih kayak iseng, terus gila-gilaannya seru. Orang asik ngebully aku, tapi ngebulinya tuh kocak gitu, ngerti gak sih? Yang kayak ngerti emang orang tuh kayak pengen banget dibully deh, emang kayak hidupnya emang seneng dibully. Aduh, aku jadi pengen batuk. Waktu itu aku sempet bikin story di WhatsApp aku, pertanyaan seputar masa SMA. Jadi dia nanya, hal yang paling mengesankan masa SMA buat Arin dulu deh ganti ya. Aku semua
menyenangkan ya. Tapi ya yang paling membekas dan yang paling nusuk banget sama aku tuh ya waktu ujian tahfidz. Itu mengesankan banget buat aku. Apalagi di kelas 12 karena aku termasuk orang yang ujiannya di akhir waktu. Kayak mepet banget. Bahkan kayaknya UN pun aku belum ujian. Bener-bener sih. Gagal berapa kali, harus ngulang berapa kali, harus begadang berapa kali, harus nangis berapa kali, harus telepon orang tua berapa kali. Itu kalau buat aku pribadi. Kalau dari aku setuju banget sama Arin, sama sih. Setiap hal yang terjadi di SMA itu adalah mengesankan. Dari awal kita masuk sampai akhir pun mengesankan. Tapi hal yang paling mengesankan buat aku adalah ketika aku bareng teman-teman Rohis nginep gitu di sekolah, mencari rekrutmen gitu. Kayak pokoknya iya pasti di masa-masa terakhir itu ya, yang kita bikin video perpisahan, foto buat buku tahunan. Aku mau nanya sama Arin, Apa nih? kalau di boarding school tuh guru sama ustazah yang ngomong ya, ustazah gitu, itu tuh ada gapnya gak sih? Gimana ya kita tetap beradab ya, gimana seorang murid terhadap gurunya, tapi kita juga temen, bahkan kayak sedekat itu loh kita sama ustazah. Sama sih, berarti emang maksudnya setiap guru juga beda-beda ya, maksudnya kayak ada yang strict, ada yang karena kalau di SMA aku tuh, kalau di luar dari kayak misalkan kita lagi nginep di villa atau lagi kegiatan ekskul, guru tuh ada yang emang sama murid ngomong gue lo juga gitu, yang masih Jadi muda. kayak temen kan. Iya, kayak ya udah hangout bareng juga pernah. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanyain siapa teman yang paling deket waktu SMA? Ada namanya Farha. Halo, aku panggil apa Namanya nih? Farha. Aku boleh nyapa Oh, nggak? panggil Beb aja. Ya kali nanti aku dimarahin gimana? Aku biasanya panggil dia Fardut atau enggak Beb. Ya maksudnya kan teman bawah pasti kan juga lebih tua daripada aku. Jadi aku manggilnya apa nih? Kayak kak atau mas. Kakak Farha. Iya. Kakak Farha. Hai Kak Farhan. Kakak Farhan. Kamu kenal ya? Semoga aja denger. Kan kalau nggak denger malu. Nanti aku mention ke orangnya. Oke, semoga Kak Farhan denger ya. Ya, I miss you. Bahwa nggak boleh gitu. Pakai miss Cewek lo itu. Apa? Cewek? Farhan. Farha. Oke, malu banget. Oke, aku malu banget. Malu banget. Ini kayaknya efek apa ya? Udah malam. For your information aja, ini udah jam 12 malam. Aduh, sorry banget, cewek ya. Aduh, aku jadi Farhan. Oke, sorry. Oke, udah. Next. Dia anaknya Apa gimana? easy listening banget sih. Kayak aku nih Kayak emang kayaknya. cocok sama aku. Pede banget. Next ya. Oke. Ada yang nanya hal yang ngangenin pas SMA. Hal yang ngangenin. Dulu miliknya boy, jebakan banget. Oke, tapi mau nggak mau gini aja deh, sebutin 3 hal yang ngangenin banget. Aku dulu. Yang pertama, segala event yang ada di SMA. Jadi mulai match party, Sparvia, ya pokoknya event-event yang ada di SMA, aku kangen banget. Yang kedua, aku kangen banget sama koperasi. Koperasi itu kayak kantin kita, bel istirahat bunyi itu ya langsung rebutan semuanya pada kesana. Terus yang ketiga, kangen
kangen apa ya, kangen halako, kangen tafid, kangen murojaah, kangen ada di masjid. Ya pun aku nggak bisa sih milih 3 sebenarnya. Kangen, pokoknya kangen kabur bareng. Ya udah gitu aja, stop. Dulu waktu Mbak Awa SMA gitu, pernah nggak sih dibully? Kalau soal bully di SMA tuh sebenarnya nggak ada. Iya sih, di SMA tuh lebih banyak seru-seruannya. Lagian kalau kayak gitu juga bentuknya candaan sama teman-teman buat ngakrapin, ya nggak sih? Iya, kalau misalkan aku tuh kayak diejek gitu, pasti aku tambahin malah yang lebih kayak jeleknya lagi biar pada ngakak gitu. Iya. Makanya orang tuh kalau kenal aku apa ya, lo orangnya nggak baperan gitu. Kan kadang kita juga kalau bercandaan sama orang yang baperan juga mikir-mikir kan, takut gimana gitu nanti dia sakit hati ya. Kalau aku enggak, jadi orang temenan sama aku kayak selalu aja. Dulu pernah juga nggak kayak ada pengalaman yang memalukan atau hal yang sangat-sangat memalukan yang pernah Mbak Hawa lakuin? Kalau kayak aku nih ya, kalau kayak aku ini super duper memalukan sih, sampai aku nggak tahu harus ngomong atau enggak. Jadi waktu kelas 12, jadi waktu itu aku bawa HP. Dan sebenarnya nggak cuma aku, dan apa itu aku titipin ke orang tua teman aku, jadi kayak nitip gitu. Tapi waktu itu kayak nggak tahu apa yang merasukiku ya, aku pengen banget nyembunyiin tuh HP terus mainan. Akhirnya aku bener-bener nyembunyiin itu. Dan suatu pagi waktu kita lagi halaqah tahfidz, tiba-tiba alarm bunyi dong dari HP-ku. malu abis, panik ajaib. panik ajaib. Terus aku bingung kan, tapi aku tetap kayak slow down Rin, kamu nggak boleh kelihatan, ini tuh cuma kamu doang yang tahu. HP ku tuh aku sembunyiin di balik selimut, di atas selimutku ada buku, di atas bukuku ada bantal. Jadi aku untungnya suaranya nggak begitu jelas, tapi kan teman aku yang udah selesai halaqah duluan tuh kayak, itu suara apa ya? Oh kayak suara kotak musik. HP. Dia bilang enggak, dia tuh nggak tahu ya, nggak ngerti pikiran dia tuh kayak gimana, tapi dia bilang itu kayak suara kotak musik. Aduh kayaknya ini HP aku deh, soalnya ranjang aku kan atas, suaranya tuh tepat ada di situ. Terus aku langsung naik ke atas sambil sok-sokan nyari di mana ya suaranya, di mana ya gitu. Terus aku matiin kan tuh alarm, terus udah gitu doang. Terus habis itu teman-teman, aneh banget, wah kita tuh kayaknya harus banyak-banyak bacain Al-Baqarah deh di kamar kita. Jadi kayak gitu. Ya ampun, itu jadi itu nggak ketahuan ya? Nggak ketahuan. Tapi setelah kejadian itu, aku sama temen aku cerita, dan dia bilang sebenarnya beberapa dari kita tuh tahu, tapi orang yang nanyain dan bilang kalau itu suara kotak musik tuh kayaknya sampai sekarang nggak tahu deh. Itu parah sih, aku malu banget ya. Malu banget. Yang pertama, aku tidak dikenal dengan orang yang senakal itu, tapi ya pokoknya malu lah, tahu, malu banget. Jadi sampai sekarang ada orang yang taunya itu ada kayak suara-suara mistis gitu ya? Iya mungkin ya, karena ya udah nggak pernah dibahas juga. Mendingan ngehindar lah kalau pada ngebahas. Dan sekarang mereka pada tahu dong, yang dengerin ini pasti pada tahu dong. Nggak tahu pada ingat kejadiannya. Nggak, dulu panggilan aku tuh di SMA Ririn. Oh Ririn. Ganti-ganti gitu ya? Oh banyak banget panggilan aku mah. Kalau aku hal yang paling aku maluin itu ketika apa ya? Banyak sih. Emang aku malu-maluin. Aku tuh pernah pede banget jalan dengan resleting terbuka. Ya ampun,
Ya ampun, maaf aku ketawa. Dan itu baru diingetin setelah apa ya, jam pelajaran berapa gitu, udah kayak mau pulang gitu, bener-bener seharian itu kan rese banget gitu kan. Nggak tahu entah temen aku pada sengaja atau gimana gitu kan, kayak hampir setengah harian gitu deh. Terus aku pernah jatuh di apa ya, jatuh di kerumunan orang gitu, kayak lagi banyak yang ngumpul. Iya, lagi banyak. Kayak orang yang kayak lagi tiba-tiba jatuh, kayak pasti yang ngeliatin kayak, "Ih, kenapa tuh?" Itu malu banget. Terus habis itu kayak linglung gitu nggak sih, bingung mau ngapain. Sakit tuh nggak kerasa, Rin, sakitnya nggak kerasa. Malunya itu ya. Malu. Iya, malu-maluin banget coba. Ini pertanyaan kayaknya bakalan seru banget sih. Pernah sebutin apa pas SMA? Pertanyaan macam apa? Bawa dulu deh. Gitu ya, kalau soal ini aku dulu gitu ya. Oke, mungkin karena aku lebih tua dan pengalamannya akan lebih. Yes. Aku pernah deket sama orang cowok lah ya, kan normal. Pokoknya aku pernah sebutin, sengaja nggak balas pesan dia biar besok pagi masih lanjut, sengaja gitu, kayak nggak mengakhiri. Kadang juga dianya juga kayak gitu sih, asik kan. Pede banget. Ya. Aku pernah sebutin, sebenarnya ini biasa aja sih mungkin kalau menurut Mbak Hawa dan teman-teman yang lagi dengerin. Aku ngasih barang ke orang dengan sembunyi-sembunyi ke dia, deng. Terus dia balas kasih aku sesuatu dan aku tulis kisah itu di diary. Udah sih, sebutin itu aja. Kalau aku ngasih barang pas SMP malah. Lebih dulu ya. Aku dulu tapi nggak dibalas. Wah, Arin nih enak nggak dibalas. Tolong ya buat temen SMP aku yang aku kasih topi di bordir. Dan tolong ya buat temen SMA aku nggak usah tanya tentang hal ini. Itu karena siapa? Jangan. Dan sekarang kalau kita kan udah lulus SMA nih ya Mbak, iyalah udah jauh dari masa SMA. Kita tuh cuma bisa ngetawain aja, kayak lucu banget ya dulu aku pernah kayak gini, gila aku pernah ngalamin kayak gini. Bener banget. Cuman kayak, kok bisa kamu ngelakuin gitu, kepikiran gitu.